Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala di kesempatan kali ini kita akan sama-sama mulai mengkaji sebuah kitab baru dalam bidang ulumul Quran. Ulumul Quran merupakan salah satu cabang ilmu diskursus yang merupakan penunjang untuk ilmu tafsir. Jadi bagi seseorang yang ingin membaca kitab-kitab tafsirnya para ulama, semisal Fathul Qadir, Al-Baghawi dan sebagainya, maka akan lebih bagus kalau ia mempelajari terlebih dahulu ilmu ulumul Quran ini. Maka bisa kita katakan ulumul Quran ini merupakan pengantar untuk ilmu tafsir. Ya, sehingga bisa nggak kita memahami tafsir Al-Quran tanpa belajar ulumul Quran? Bisa-bisa saja, hanya saja pemahamannya tidak akan sebaik yang mempelajari ulumul Quran terlebih dahulu. Nah, jadi dia adalah ilmu pengantar. Nah, kitab yang kita pakai adalah sebuah kitab yang juga dipakai di Fakultas Syariah Ta'lim an Bu'ad di Jami'ah Al-Islamiyah, Jami'atul Imam bil Madinah Al-Munawwarah. Kitab ini berjudul Al-Muyassar fi Ulumil Quran, yang disusun oleh sekelompok ulama yang berada dalam sebuah naungan organisasi Markazud Dirasat wal Ma'lumatil Quraniyah. Mereka-mereka ini adalah pakar-pakar di bidang ilmu tafsir dan ulumul Quran, menyusun kitab ini sebagai panduan bagi kaum muslimin secara umum dan juga sebagai diktat perkuliahan ya, bagi para mahasiswa di Universitas Islam Madinah. Nah, jadi kitab ini sesuai dengan judulnya Al-Muyassar fi Ulumil Quran. Jadi kitab yang berusaha untuk disederhanakan. Ya, sebisa mungkin disederhanakan oleh penulisnya. Nah, jadi kalau kita bandingkan kitab ini dengan kitab-kitab induk dalam ulumul Quran, semisal Manahilul Irfan misalkan, atau Al-Mabahith fi Ulumil Quran, Al-Mana Al-Qattan misalkan. Jadi kitab ini adalah kitab yang relatif lebih mudah. Ya, kitab yang sederhana jika dibandingkan dengan kitab-kitab induk seperti Manahilul Irfan atau Al-Mabahith fi Ulumil Quran. Nah, ya untuk yang butuh PDF-nya, menyimak beserta PDF-nya nanti kita akan upload di grup Telegram insyaallah. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang pertama, ya kita terlebih dahulu ingin menjelaskan di sini apa sih ahdaf dari muqarrar ini. Ya, apa ahdaf, apa tujuan dari kita mempelajari kitab ini? Artinya standar kompetensi apa yang diinginkan oleh penulis kitab ini. Ya, diharapkannya selesai dari bahas kitab ini, sekitar 320 halaman ini, apa yang akan antum dapatkan. Ya, antum dikatakan memahami kitab ini, antum dikatakan optimal kalau sudah mendapatkan ahdaf ini, ya tujuan-tujuan atau target-target yang bisa diraih. Nah, yang punya PDF silakan buka di halaman 6, kita lihat ahdaful muqarrar. Ya, hadaf yang pertama, target yang pertama yang antum harus dapatkan adalah yubayyin mabadi' ulumil Quran al-madhkurah. Antum harus mampu menjelaskan dasar-dasar dari ilmu Al-Quran yang telah disebutkan nantinya, yang akan disebutkan nantinya. Di mabadi itu ada 10 nanti. Mabadi setiap ilmu ada 10, masing-masing dari ilmu Al-Quran itu punya mabadinya. Kemudian yang kedua, yufarriq baina anwa' ulumil Quran. Antum harus mampu membedakan di antara ilmu-ilmu Al-Quran yang ada. Nah, jadi target yang kedua yang antum harus raih adalah mampu membedakan ya apa ilmu Al-Quran itu, karena ulumul Quran itu banyak, bukan hanya tafsir, usul tafsir, tidak, itu hanya salah satu saja. Jadi ulumul Quran yang banyak itu antum harus bisa bedakan ya antara satu jenis dengan jenis yang lain.
ilmu asbabun nuzul, misalkan antum harus bedakan dengan ilmu al-makki wal madani dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, yubayyin alaqata kulli ilmin min ulumil Qur'an bi ghairihi min ulumil Qur'an. Antum harus bisa menjelaskan ya atau mengkorelasikan hubungan antara ilmu dari ilmu-ilmu Al-Qur'an yang ada dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, misalkan ilmu tafsir, apa hubungannya dengan ilmu asbabun nuzul gitu. Kemudian yang keempat, yadhkuru tarikh ulumil Qur'an. Antum diharapkan mampu untuk menyebutkan tentang sejarah dari ulumul Quran, sejarah penyusunannya. Kemudian yang kelima, yubayyin mawdu'a kulli ilmin min ulumil Quran. Antum harus mampu menjelaskan mawdu', tema pokok dari setiap ilmu-ilmu Al-Quran itu. Kemudian yang keenam, yubayyin masaila kulli ilmin ulumil Quran. Antum harus mampu menjelaskan ya permasalahan-permasalahan apa yang dibahas dalam masing-masing ulumul Quran. Dan yang ketujuh, yadhkuru ahammal musannafat fi anwa'i ulumil Quran. Antum harus mampu menyebutkan karya-karya yang paling penting dalam cabang-cabang ulumul Quran yang berbeda-beda. Ulumul Quran yang ini, apa karya-karya yang antum harus pelajari atau baca. Ulumul Quran yang ini, apa gitu. Kemudian poin yang terakhir, antum harus mampu yuqaddir juhuda ahli ilmi fi khidmatil Quran. Antum harus mampu memuliakan ya bagaimana juhud ahli ilmi, ya, juhud ulama, maksudnya kontribusi para ulama dalam khidmatil Quran. Ya, jadi tujuan kita belajar ulumul Quran salah satunya adalah agar kita menyadari betapa besar ya kontribusi para ulama, ya, jasa-jasa para ulama dalam ya, khidmah terhadap Al-Quran. Nah, ya, kemudian muhtawal kitab. Apa isi dari kitab ini? Artinya apa yang akan kita pelajari di sini nantinya? Kitab ini ikhwah terdiri dari satu tamhid. Tamhid itu pengantar, kemudian 6 fusul, 6 pasal pembahasan. 6 ya. Di tamhid kita akan bahas 4 poin nantinya. Ya, di pertemuan ini insyaallah kita akan hanya bahas tamhid saja. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas ulumun nuzulil Quran di fasal awal, al-faslul awal. Kemudian ada al-faslus tsani tentang ulum jam'il Quran. Al-faslus tsalis ulum khasaisul Quran. Jadi masing-masing pasal itu adalah ilmu yang berbeda-beda. Nah, ini bedanya kitab ini dengan kitab-kitab yang lain. Ya, satu pasal itu satu ilmu. Kalau kitab-kitab yang lain satu pasal ya satu tema yang berbeda dengan tema sebelumnya. Temanya, kalau ini ilmunya yang berbeda. Nah, pasal yang keempat nanti kita belajar ulum qiraatil Quran. Kemudian pasal yang keempat pasal yang kelima, ulum tafsir Al-Quran. Ya, pasal yang keenam, yang terakhir, ulum lugatil Quran wa asalibihi. Nah, itu dia ya isi kitab ini secara global. Nah, kita langsung masuk ke at-tamhid. At-tamhid itu maknanya adalah al-muqaddimah, prakata, preface, pengantar. Madkhal ila ulumil Quran. Ya, sebuah pengantar bunga rampai untuk menuju ulumul Quran. Di sini ada 4 poin yang akan kita bahas insyaallah. Yang pertama, mafhum ulumul Quran. Apa yang dimaksud dengan ulumul Quran? Kemudian yang kedua, maudhu' ilmi ulumul Quran wa ghayatu ma'rifati. Apa tema dari ilmu ulumul Quran dan apa goyah ma'rifati? Artinya apa tujuan kita mengetahui ulumul Quran? Kemudian yang ketiga, kita insyaallah akan membahas tentang nasy'atu ulumil Quran, ya, perkembangan ulumul Quran. Kemudian yang keempat, ya, terakhir kita membahas insyaallah al-farqu baina ulumil Quran wa usulit tafsir. Ya, apa perbedaan antara ulumul Quran yang banyak itu dengan ilmu usulut tafsir. Baik, kita langsung masuk ke poin yang pertama, yaitu mafhum ulumil Quran. Ya, kalau ada yang kita kasih tanda stabilo warna kuning di sini, ini maknanya antum dianjurkan untuk menghafalnya. Nah, karena dia adalah pengertian yang penting atau pembagian-pembagian yang penting. Yang pertama, mafhum ulumul Quran. Di poin yang pertama dari 4 poin, kita akan bahas apa yang dimaksud dengan ulumul Quran. Ya. Sebelum kita memahami apa itu ulumul Quran, kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan ulum dan apa itu Al-Quran.
Nah, jadi untuk memahami apa itu ulumul Quran, kita harus pahami perkataannya terlebih dahulu. Apa itu ulum, apa itu Al-Quran. Nah, kita mulai dari apa itu ulum. Al-ulum jam'u ilmin, jamak dari kata ilmu. Secara bahasa, apa itu al-ilmu? Yaitu idrakus syai' ala haqiqatihi. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ketika misalkan kita mengatakan bangkai itu haram, memang hakikatnya bangkai itu haram. Memang itulah kondisi sebenarnya dari bangkai. Itu namanya al-ilmu. Tapi kalau kita mengatakan bangkai itu halal, ini bukan al-ilmu, karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Nah, kemudian secara istilah, apa yang dimaksud dengan al-ilmu? Majmu'u masaili wa usuli kulliyatin tajma'uha jihatun wahidah. Sekelompok permasalahan wa usul dan pondasi-pondasi kulliyah yang sifatnya global, tajma'uha jihatun wahidah, yang dikumpulkan dalam satu sisi. Ya, jadi yang dimaksud dengan ilmu itu ya seperangkat pengetahuan, ya seperangkat kaidah umum, itu yang dimaksud dengan ilmu. Dan ya, satu tema. Misalkan kita mengatakan ilmu Al-Quran, berarti jihahnya adalah Al-Quran. Kemudian apa yang dimaksud dengan Al-Quran itu sendiri? Al-Quran, ikhwah, secara bahasa merupakan salah satu masdar dari fi'il qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u sendiri bermakna tala yatlu. Ya, kalau qara'a yaqra'u qira'ah, maka tala yatlu tilawah. Sumya bihi al-maqru'u tasmiyatan lil maf'uli bil masdar. Nah, jadi Al-Quran ini secara bahasa artinya yang dibaca. Ya, jadi dia masdar untuk sesuatu yang bermakna isim maf'ul. Gitu. Dia sebenarnya Al-Qurannya adalah masdar. Ya, tapi maknanya mana isim maf'ul. Jadi Al-Quran bimana al-makru. Al-Quran itu masdar, al-makru itu isim maf'ul. Inilah dalam bahasa Arab terkadang masdar itu memiliki makna isim fa'il, memiliki makna isim maf'ul dan sebagainya. Tsumma ghalaba isman ala kalamillahi ta'ala al-maktub fil mushaf. Kemudian ya, penggunaannya lebih masyhur untuk kalamullah ta'ala, firman-firman Allah yang tertulis di dalam mushaf. Jadi kalau kita ingin definisikan Al-Qur'an sebenarnya tidak perlu. Ya, kenapa? Ya, karena siapa yang tidak paham apa itu Al-Qur'an. Nah, jadi nggak perlu sebenarnya kita menyebutkan definisi ini. Tapi ya sebagai bentuk ilmiah, amanat ilmiah di situ, ya kita mengawali sesuatu dari pengertiannya. Baik. Kemudian Al-Quran secara istilah adalah kalamullah ta'ala. Yang pertama dia adalah ucapan Allah, firman Allah. Al-munazzalu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, al-muta'abbad bitilawatihi, dihitung beribadah kalau kita membacanya. Nah, di al-muta'abbad artinya dia dihitung sebagai ibadah. Sekarang kita akan ya, syarah pengertian ini. Yang pertama, kalamullah umumun yashmulu jami'a kalamihi subhanahu fa yadkhulu fihi kalamul malaikah wa lighairihim. Nah, jadi kalamullah ini adalah lafaz yang umum, mencakup seluruh ucapan dan firman-firman Allah. Masuk di dalamnya firman Allah kepada para malaikat, ya, kepada selain malaikat. Wa mu'taqad ahlus sunnah ahlus sunnah wal jamaah anna Allah takallama bil Qur'ani haqiqatan. Dan ya, keyakinan ahlus sunnah wal jamaah dalam masalah ini bahwasanya Allah berbicara dengan Al-Qur'an itu artinya ucapan-ucapan Allah dalam Al-Qur'an itu haqiqatan. Ya, lafdzan wa ma'nan, secara lafaz dan secara makna. Ada yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu Allah ucapkan hanya maknanya saja. Nah, dan seterusnya. Ya, yang rajih adalah dari 9 pendapat ya dalam masalah apakah Al-Quran itu apa yang dimaksud dengan kalamullah itu. Ada 9 pendapat, tentu bisa rujuk ke kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah ya, karangan Abil Isa Al-Hanafi. Nah, ya di situ dijelaskan bahwasanya kalamullah itu ya, ada 9 pendapat. Pendapat yang ke-9 itu pendapat yang rajih, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Al-Qur'an itu hakikatan. Nah, kemudian definisinya tadi al-munazzal, kharaja ma lam yunazzal min kalamihi mithlu kalamihi li ahli sama. Jadi Al-Qur'an itu kriterianya
Ya, kapan dia disebut Al-Quran? Kalau diturunkan. Artinya, firman-firman Allah yang tidak diturunkan itu tidak termasuk Al-Quran. Semisal firman Allah kepada para malaikat penduduk langit. Ya, jadi kan langit itu dihuni sama para malaikat. Allah berfirman kepada mereka, maka firman Allah kepada mereka itu tidak termasuk Al-Quran karena tidak diturunkan. Ala Nabi Muhammad, kharaja ma nazala 'alal anbiya'i qabla nabiyina Muhammadin SAW kat-Taurah wal Injil waz Zabur. Harus diturunkan kepada nabi kita SAW. Kalau turun kepada nabi-nabi sebelumnya, ya seperti Taurat turun kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa, Zabur kepada Nabi Daud, ya, maka ini tidak termasuk ke dalam ya Al-Qur'an. Nah, kemudian al-muta'abbad bi tilawatihi ay al-ma'mur bi qiraatihi fi shalah wa ghairiha ala wajhil ibadah. Maksudnya adalah diperintahkan kita untuk membacanya di dalam salat atau dalam ibadah-ibadah yang lain ala wajhil ibadah sebagai suatu ibadah. Ya, artinya kita dinilai mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Dan ini hanya didapatkan ketika kita membaca Al-Quran. Membaca hadis tidak dapat pahala kita. Ya, tidak dapat pahala. Kita hanya dapat pahala secara umum saja. Ya, pahala thalabul ilmi. Kharaja ma nusikhat tilawatuhu wal ahadits al-qudsiyah. Nah, maka ayat-ayat Al-Quran yang mansuh, yang terhapus, karena ada ayat Al-Quran yang terhapus ya. Ayat-ayat Al-Quran yang terhapus itu kalau kita baca berarti nggak dapat pahala kita. Ya, wal ahadits al-qudsiyah, nanti akan ada pembahasan tentang ayat-ayat yang terhapus ini. Wal ahadits al-qudsiyah juga, hadis-hadis qudsi juga nggak masuk. Ya, tidak bernilai pahala kalau kita membacanya. Wa ghairiha minal kalamil munazzal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimma la yasihhu tilawatuhu bis shalah. Begitu juga ya, firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan dia bukan bagian dari Al-Quran sehingga tidak sah untuk dibaca ketika sholat. Kemudian apa yang dimaksud dengan ulumul Quran secara sebuah ilmu? Kalau tadi kan pengertian apa itu ulum, apa itu Al-Quran. Ya, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan ulumul Quran secara umum. Al-muradu bi ulumil Quran ba'da bayani syiqqai ulumil Quran. Setelah penjelasan tentang dua bagian dari kata ulum dan kata Al-Quran, yumkinuna ta'rifuhu bi'tibariha ilman. Maka bisa kita menyebutkan pengertiannya sebagai sebuah ilmu yang berdiri sendiri, sebagai sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Apa itu ulumul Quran? Al-ilmu alladhi yatanawalul Quran al-Karim. Sebuah ilmu yang membahas atau berkaitan dengan Al-Quranul Karim min haitsu nuzuluhu, dari sisi turunnya Al-Quran, wa jam'uhu, dari sisi pengumpulan Al-Quran, wa khasaisuhu, dari sisi karakteristik Al-Quran, ya, wa huququhu, dari sisi hak-hak Al-Quran, ya, wa qiraatuhu, dari sisi qiraatnya Al-Quran, wa tafsiruhu, ya, penafsiran Al-Quran, ala jihati ta'sil. Ya, itu pengertiannya. Ala jihati at-ta'sil. Ta'sil itu artinya membangun fondasi. Artinya, ulumul Quran itu membahas pembahasan ini dari awal gitu. Kita bahas nanti misalkan nuzulul Quran itu dari awal kita bahasnya. Jadi kita nggak masuk ke pembahasan level 2. Kita mulai level 1 dulu. Nah, inilah yang disebut dengan ulumul Quran. Jadi ulumul Quran ini adalah ilmu yang dari dasar kita pelajarinya. Nah, jadi kita mulai dari pengertian-pengertian yang dasar-dasar dulu. Syarhut ta'rif wa bayanu muhtarazatihi. Sekarang kita akan bahas pengertian atau syarah dari pengertian tadi. Tadi kita katakan bahwasanya ulumul Quran adalah ilmu yang yatanawalul Quran, yang berkaitan dan membahas Al-Quran. Saya fi nasyati ulumil Quran, anna ulumul Quran jumi'at fi mu'allafatin syamilah. Ya, nanti akan kita bahas di poin tentang perkembangan ilmu ulumul Quran. Nanti kita akan sebutkan di sana bahwasanya ulumul Quran itu disusun dalam karya-karya yang bertebaran banyaknya. Ya, sannafatha wa bayyanat mabadi'aha, Sunnafat hawabayanat mabadi'aha tahta sama ulumil Quran, ya, yang mana karya-karya tersebut menjelaskan tentang mabadi,
Ya, pondasi-pondasi dari ilmu ulumul Quran yang disebut dengan ilmu ulumul Quran. Fasarat bidzalika ilman qa'iman bidzatihi wa fannan mudawwanan lahu, ya, lahu laqabuhu wa tasanifu al-khassah. Maka kemudian berdirilah dia sebagai sebuah ilmu, ya, berdiri sendiri dia sebagai sebuah ilmu, wa fannan mudawwanan, dan sebuah fan yang, ya, berdiri sendiri, yang tersusun dan memiliki laqab, ya, memiliki gelar, wa tasanif, dan memiliki karya-karya al-khassah yang spesifik. Nah, kemudian min haitsu nuzuluhu wa jam'uhu wa khasaisuhu wa huququhu wa qira'atuhu wa tafsiruhu. Nah, ini yang 6 ini adalah sudut pandang kita melihat Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bisa kita lihat dari 6 sudut pandang. Dari sisi turunnya, pengumpulannya, karakteristiknya, hak-haknya, qiraatnya, dan tafsirnya. Nah, wa hadhihi sittatu aqsamin kubra li ulumil Qur'an. Inilah 6 pembagian kubro dari ulumul Quran. Jadi kalau yang tanya kepada antum ulumul Quran itu ada berapa? Jawabannya ada 6. Dari 6 ini nanti dipecah jadi banyak, ya, sampai 70, 80 banyak. Nah, ya, jadi 6 ini adalah, ya, pembahasan paling kubronya, ya, pembahasan paling umumnya, pembagian paling umumnya. Coba kita lihat satu persatu sekarang dari 6 ini. Yang pertama, ulumul Quran al-muta'alliqah binuzulihi. Apa saja ulumul Quran yang berkaitan dengan nuzulnya Al-Quran. Ya, misalkan al-wahyu, wa kaifiatun nuzul, wa awwalu ma nazala wa akhiru ma nazala, wal makki wal madani, wa asbabun nuzul. Ini yang berkaitan dengan nuzul Quran. Kemudian yang al-muta'alliqah bi jam'ihi wa tadwinihi, berkaitan dengan pengumpulan Al-Quran, pembukuan Al-Quran. Yaitu misalkan kita akan membahas nanti tentang jam'ul mushaf, bagaimana mushaf itu dikumpulkan, sejarah penulisannya seperti apa, wa tartibuhu, susunannya, ya, wa addi ayyihi, ya, kemudian jumlah ayat-ayatnya, wa rasmihi, rasamnya, ya, penulisannya, dhabatnya, dan harokat-harokatnya. Nah, kemudian yang ketiga dari ulumul Quran adalah ulumul Quran al-muta'alliqah bi khasaisihi. Ilmu-ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan karakteristik Al-Quran. Ya, contohnya misalkan Asma'il Quran, apa saja nama-nama dari Al-Quran dan surat-suratnya. Fadailuhu, apa saja keutamaan Al-Quran. Wa ijazuhu, ya, sisi ijaznya apa, ya, sisi kenapa Al-Quran dikatakan mukjizat. Ya, itu yang akan kita bahas di ulumul Quran yang ketiga ini. Dan yang keempat, ulumul Quran al-muta'alliqah bi huquqihi, yang berkaitan dengan hak-hak Al-Quran, contohnya qiraah, wa ma'rifatu tafsirihi wa tadabburihi wal intisari lahu, ya, bagaimana kita membela Al-Quran, wa nadharan li ahamiyati ulumi qiraatil Quran wa tafsir wa kasati mabahithiha afradna kullan minhuma ka qismin mustaqil. Nah, karena pembahasan ulumul Quran yang berkaitan dengan hak-hak Al-Quran, yaitu ilmu tafsir dan ilmu qiraat. Dua ilmu ini nanti akan dibahas dalam bab yang terpisah, ilmu qiraat sama ilmu tafsir. Ya, karena poin-poinnya banyak sekali nanti di situ. Baik. Kemudian yang kelima, ulumul Quran al-muta'alliqah bi qiraatihi, atau kita kenal dengan nama ulumut tilawah. Ya, kal ahrufis sab'ah. Ya, kenapa ada namanya qiraat hafaz, qiraat warash, dan sebagainya. Ya. Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, apa saja 7 huruf. Nah, itu yang akan kita bahas di, ya, ilmu yang kelima ini. Wa ilmil qiraat, ilmu tajwid, ilmu waqaf wal ibtida. Waqaf dan ibtida itu ilmu tentang kapan berhenti dan kapan boleh mulai mengawali pembacaan suatu ayat. Wa adabut tilawah, begitu juga tentang adab-adab ketika membaca Al-Quran. Kemudian yang keenam, ulumul Quran al-muta'alliqah bi tafsirihi wa bayani ma'ani, yaitu ilmu tafsir. Ini yang paling masyhur, yang paling banyak pembagiannya. Wahya kisman, dan ada 2 pembagian dari ilmu tafsir. Yang pertama al-anwa al-muta'alliqah bi tafsiril Quran wa bayani taraqibihi, ya, yaitu, ya, jenis-jenis ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran dan penjelasan tarkib-tarkib Al-Quran, atau bahasa kita ulumut tafsir itu sendiri. Misalkan ilmu usul tafsir, manahij al-mufassirin, metode para ahli tafsir, wahkamil Quran, nasikh wa mansukh, mutasyabihnya Al-Quran, mushkal Al-Quran, mubhamat, nasabah, dan tarjamah. Nah, kemudian al-anwa al-muta'alliqah bi lughatil Quran. Kemudian ilmu tafsir itu juga ada namanya ilmu
ya tafsir bil lughah, ya menafsirkan Al-Quran dengan bahasa Al-Quran itu sendiri. Ya, nanti kita akan bahas itu bayan mufradatihi wa asalibihi, jelaskan tentang kosakata Al-Quran dan uslub Al-Quran, gaya bahasanya, gharibil Quran, kosakata yang asing, wal wujuh wan nadhair biasanya. Kemudian i'rab, balaghah, dilalat alfaz, aksam ini jama dari qasam, sumpah, wa amsal jama dari masal, ya, analogi, wa qasas jama dari kisah, wal jadal, ya, dan penyampaian argumen. Nah, wa min khilali hadhil anwa sayatimul haditsu an ulumil Quran fi fusuli hadzal kitab sittah. Nah, dari itulah kalau antum ya lihat kembali ke pengertian tadi, itulah yang akan menjadi struktur dari kitab ini. Ya, dari apa yang kita sebutkan tadi itu semualah isi dari 6 pasal yang akan kita bahas nanti. Nah, kemudian di pengertian ulumul Quran tadi kita katakan ala jihadit tafsil. Apa yang dimaksud dengan ala jihadit tafsil? Bimakna anna manhaj bayani ayyi naw'in min hadhil anwa' huwa at-ta'sil wa at-tamtsil. Apa itu manhaj at-ta'sil dan tamtsil? Kalau antum mulai mempelajari suatu ilmu, ya, maka antum harus mengawali namanya level taksil. Taksil itu membangun usul, membangun fondasi. Nah, setelah taksil barulah tahsil, ya, mengumpulkan ilmu. Jadi antum bangun fondasi baru kumpulkan ilmu di atasnya. Nah, jadi manhaj at-taksil itu adalah manhaj dengan bidzikri mabadi'ihi, dengan menyebutkan dasar-dasar ilmu ini. Min bayani mafhumihi, kita jelaskan nanti apa mafhum dari ilmu ini, maudu'nya apa, wahamiyahnya apa, pentingnya apa, wa nasy'ah, perkembangannya, masailnya apa, ala wajhil ijmal wal isyarah. Itu yang paling penting di situ. Ala wajhil ijmal secara global, wal isyarah secara sekilas saja. Wa abrazu ma sunnifa fihi wa ma ila dzalika. Itu juga nanti kita akan bahas apa saja karya-karya yang paling penting berkaitan dengan ilmu ulumul Quran ini. Dunal khawdi fit tafasil wal jawanib at-tadbiqiyah asyamilah lil Qur'anil Karim, tanpa perincian. Al-khawd artinya tenggelam dalam perincian-perincian. Wal jawanib at-tadbiqiyah, dan sisi-sisi praktikal, ya, sisi prakteknya. Kita nggak langsung praktekkan, ya, tidak langsung mencontohkan kepada ayat Al-Quran, karena ini hanya untuk dasar saja. Baik. Wa mimma yajudu dzikru anna hadhil anwa'a minha ma lahu musannafatuhu al-khassa wa tatbiqatu asyamil al-Quran. Ya. Ya, yang penting disebutkan di sini kata para penulisnya bahwasanya di antara jenis-jenis ulumul Quran tadi ada yang punya karya-karya sendiri, ada yang tidak. Yang ada karya-karyanya artinya ada kitabnya. Contohnya Asbabun Nuzul, ada kitab Asbabun Nuzul. Rasmul Mushaf ada kitabnya, Ahkamul Quran juga ada kitabnya. Wa minha ma huwa masailu mahdudatun, tapi ada juga yang enggak punya kitab. Ya, artinya dia tidak dibahas sebagai ilmu yang berdiri sendiri, tapi bergandengan dengan yang lainnya. Contohnya misalkan ilmu awwalu ma nazzala minal Quran wal ahrufus sab'ah tartibul Quran. Nah, ilmu-ilmu yang seperti ini tidak ada ya karya tulisnya. Dia tidak semua ada bukunya dari ilmu-ilmu Al-Quran yang 6 tadi. Baik. Kemudian di bawahnya antum bisa lihat ada ya bagan di situ. Ya, ulumul Quran dibagi menjadi 6, ya, nuzul, jama', khasais dan sebagainya. Kemudian tafsir Quran dibagi 2, ulumul tafsir dan lughatul Quran. Nah, antum bisa lihat di kitab nanti. Nah, inilah yang akan kita bahas dalam kitab ini semuanya, dari Al-Wahyu sampai terakhir Al-Jadal fil Quran. Baik. Nah, itu dia ikhwah, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua dari tamhid ini, yaitu maudhu' ulumul Quran. Di tamhid ini tadi kita katakan terdiri dari ya 4 poin. Ya, itu tadi selesai kita dari poin yang pertama, yaitu mafhum ulumul Quran. Next, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas maudhu' ulumul Quran. Wallahu ta'ala ala wa ala.